Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari surat 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Dalam bahasanya firman Tuhan berkata, "Babai aila drauge wa maduhu eturia zoaya yaita. Babai aila bahagu andre nitaha andre khania. Ya fau drauge wa naha famakau andre. Baduria som sodede andre. Dali wa abele lowalangi andre." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dewasa ini dalam berbagai lini pekerjaan atau profesi cenderung menggunakan istilah pelayanan. Misalnya ada istilah pelayanan masyarakat, pelayanan hukum, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Dan sudah barang tentu setiap jenis pekerjaan atau profesi yang disebut pelayanan itu memiliki kesulitan dan risiko tersendiri sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dalam renungan dari 2 Timotius pasal 1 ayat 8 juga mengungkapkan risiko besar dalam pelayanan kepada Tuhan, di mana menimbulkan rasa malu dan penderitaan ketika bersaksi tentang Tuhan dan memberitakan Injil Kristus. Sehingga melalui nats renungan tersebut kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema PBB, dalam arti pelayanan beresiko besar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mencermati kesaksian Alkitab tentang pelayanan kepada Tuhan, baik sepanjang perjanjian lama maupun sepanjang perjanjian baru, maka patut dikatakan bahwa melayani Tuhan dalam arti bersaksi dan memberitakan Injil merupakan pelayanan berisiko besar. Sebab tantangan atau risiko pelayanan Tuhan memungkinkan datang dari berbagai lingkup pelayanan itu sendiri. Utamanya dapat bersumber dari diri sendiri, dari keluarga, dari sesama pelayan, dari pendengar Injil, dan dari penguasa dunia. Paulus yang lebih dulu berpengalaman dari Timotius dalam bersaksi tentang Tuhan dan memberitakan Injil, merangkum apa yang telah dialaminya dalam pelayanan Tuhan dengan mengatakan, "Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa berpakaian." 2 Korintus pasal 11 ayat 23b sampai 27. Demikian juga ketika Yesus mengutus murid-muridnya, Yesus menggambarkan mereka seperti domba di tengah-tengah serigala. Bandingkan Matius pasal 10 ayat 16. Dan tentu tidak disangka lagi apa yang telah dialami oleh Yesus sendiri. Dia dihina, dia dianiaya, dia disiksa, hingga dia disalibkan sampai mati. Gambaran pelayanan beresiko besar yang demikian, setiap hamba Tuhan sama seperti Timotius diharapkan untuk tidak malu bersaksi tentang Tuhan. Bahkan demikian juga untuk tidak perlu malu apa yang telah dialami oleh rasul-rasul sebelumnya, seperti Paulus, dan bahkan apa yang telah dialami oleh Yesus sendiri. Melainkan setiap pelayan patut turut menderita dalam pemberitaan Injil oleh kekuatan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Setiap orang percaya adalah hamba kepada Tuhan atau pelayan bagi Tuhan. Walau dalam tupoksi, tugas, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Sehingga setiap orang percaya diharapkan mengambil bagian dalam pelayanan berisiko besar ini. Dalam hal bersaksi dan memberitakan Injil. Baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Orang yang mempermalukan dan alasan untuk malu serta penderitaan dan cobaan dalam pelayanan boleh saja silih berganti datang menghadap. Namun bersaksi tentang Tuhan dan memberitakan Injil Kristus tidak boleh berhenti hingga kedatangan Tuhan kali yang kedua. Keberlangsungan pelayanan Tuhan bukan karena kuat dan gagah si pemberita atau pelayan atau hamba Tuhan, melainkan karena kekuatan Allah yang menyertai dan menolong serta memperlengkapi setiap hamba-hambanya dalam medan pelayanannya. Tuhan yang empunya pelayanan, sedangkan setiap orang yang terlibat dalam pelayanan hanyalah alat di tangannya Tuhan. Sehingga pujian dan hormat serta kemuliaan hanya pada Tuhan saja. Karena itu saudara, dalam situasi dan kondisi apapun, marilah setiap kita menunaikan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita oleh kekuatan Allah. Walau harus menanggung malu dan menderita, sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Babai ailan rauga bamaduhu aturia soaya ita. Babai aila bakeku andre nitaha andre khania. Ya faun rauga wanaha famakau andre baduria somsodede andre dali ba abele lowalangi andre. 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Selamat mengambil bagian dalam PBB, pelayanan berisiko besar, dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.